Baik, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membagikan cara bagaimana membuat presentasi dengan menggunakan desain, mengubah background, hyperlink, gambar, dan juga sound. Nanti kita akan buat seperti ini ya. Bagaimana langkahnya? Kita mulai dari awal. Jangan lupa programnya namanya Microsoft PowerPoint. Yang warnanya biru, logonya biasanya dilambangkan dengan huruf P. PowerPoint. Oke. Hari ini kita akan membuat presentasi sederhana bertema lapisan-lapisan bumi. Jadi dimulai dari lapisan terluar hingga lapisan terdalam. Ya. Kita buka dulu PowerPoint-nya yang ini ya. Setelah terbuka, nanti akan ada tampilannya seperti ini. Kita tunggu dulu. Biasanya program PowerPoint ini ada di semua perangkat laptop atau komputer yang ada Microsoft-nya ya. Kemudian di handphone juga kita sebenarnya bisa download Microsoft PowerPoint, cuma kekurangannya mungkin nggak bisa hyperlink kalau di handphone. Oke, kalau tampil seperti ini, kita pilih blank presentation. Kita tunggu lagi sampai terbuka. Iya, baik. Ini background-nya ini warna hitam karena tema dari komputer saya ya. Saya pakainya yang mode gelap gitu. Oke, lanjut. Pertama kita tulis dulu judulnya dari slide yang tampil ini. Kita tulis judulnya yaitu lapisan bumi. Oke. Yang di bawah, kotak di bawahnya kita beri nama, enter, kelas, enter lagi, dan nomor absen. Kemudian yang harus kita lakukan berikutnya, boleh kalian menambahkan dulu slide baru atau menghias dulu slide yang sudah ada. Nah, menghias yang sudah ada bisa dari menu desain. Dari menu desain kita bisa pilih temanya ya di sini. Sesuai dengan kreasi kalian, nanti kemudian kita akan ubah backgroundnya. Misalnya saya akan menggunakan yang mana yang paling bawah. Kita scroll down. Oke, yang ini saya mau pakai yang ini ya. Wood type. Saya klik. Kita bisa ubah warna backgroundnya ini yang tadinya putih menjadi warna gradasi. Dengan cara, ini masih di menu desain ya. Masih di menu desain, kita pergi ke format background nih, yang paling sebelah kanan. Kita klik format backgroundnya, kemudian ditunggu. Nah, kalau sudah muncul format background, ada solid fill, ada gradient fill, ada picture or texture fill, ini bisa dipakai. Kalau solid berarti warnanya satuan kayak gini. Kalau putih ya putih aja. Kalau merah ya merah aja kayak gini. Ya, itu solid. Kalau yang gradient kita coba. Gradient itu lebih dari satu warna. Ini udah saya klik ya. Di bawahnya ini ada namanya gradient stops. Ini kalian bisa ganti atau bahkan mengurangi gradient stopsnya. Caranya ditekan, tarik ke bawah. Ditekan, tarik ke bawah lagi. Begitu kalau mau dihilangkan gradient stopsnya. Ini untuk apa sih? Ini gradient stops ini untuk memilih warnanya. Misalnya gradient stops yang pertama saya klik. Terus saya klik yang colornya, ember tumpahnya. Lalu saya pilih misalnya warna purple. Nah, nanti dia akan berubah seperti ini. Kemudian panah yang kedua ini yang di sebelah sini saya klik lagi. Saya ganti lagi misalnya warna merah ya biar kelihatan bedanya. Nah, seperti ini. Jadi gradient stop ini menentukan berapa banyak gradasi yang akan
kamu pakai. Ya, di sini saya pakainya 3 misalnya. Nah, tapi saya nggak mau ganti, saya nggak mau pakai warna ini, maka saya cuma butuhnya 2. Saya tekan, tarik ke bawah atau bisa X yang ada di sini. Remove gradient stops. Gitu ya. Nah, ini yang warna purple mau diganti menjadi warna terang. Seperti ini misalnya boleh juga. Oke, kalau sudah bisa di X. Oh, satu lagi. Picture or texture fill. Biasanya kalau picture ini berarti kalian bisa pakai gambar yang akan dijadikan background. Jadi bukannya sebagai gambar biasa tetapi sebagai background ya. Nanti kita coba ya. Ini kita X dulu. Kemudian untuk menambahkan slide kita kembali ke home. Di sini ada new slide. Kita bisa pilih jenis-jenis slide ya yang akan kita gunakan. Misalnya untuk slide kedua saya hanya pilih yang title only. Berarti kita klik title only, nanti dia akan muncul kotak titlenya aja. Yang pertama saya mau tulis apa tadi ya? Lapisan terluar yaitu kerak bumi. Oke. Nah, kerak bumi kita bisa ambil deskripsi dan gambarnya dari Google. Supaya lebih cepat, saya akan mengcopy dan paste penjelasan atau deskripsinya serta gambarnya. Sini kita cari pengertian kerak bumi. Enter. Oke, kita tunggu. Kalau sudah terbuka, kita baca dengan seksama, dengan teliti bagaimana pengertian kerak bumi yang benar. Nah, misalnya yang ini. Boleh juga kalian mengetik pengertiannya ini dari buku IPAS ya. Nah, ini biar cepat saya copy aja. Bisa klik kanan di mouse kalau udah di blok ya. Jadi pertama di blok dulu seperti ini. Kemudian klik kanan di bagian biru-birunya nih, mouse-nya diklik kanan. Kemudian copy. Copy biasa aja. Kalau sudah, kita masuk lagi ke PowerPoint-nya, kita klik paste atau paste. Nah, sebenarnya cara cepatnya copy paste kita sudah tahu ya, yaitu Ctrl C atau Ctrl C, dan untuk paste-nya berarti Ctrl V. Gitu. Oke. Selanjutnya jenis tulisan dari deskripsinya ini mau saya ganti. Caranya bisa di blok tulisannya atau bisa diklik apa ini namanya kotaknya ya, kotak teksnya diklik. Kemudian kita ganti di sebelah sini di home ya. Seperti biasa kalau mau ganti jenis tulisan selalu di home. Lalu kita ganti mau yang mana jenis tulisannya. Ukurannya juga boleh diganti. Kemudian warnanya juga boleh diganti. Ini ada shape format di atas. Kita coba klik shape format. Nah, jadi kalau kita klik sesuatu, baik itu teks, gambar maupun bentuk ya, shapes, nanti dia ada yang muncul seperti ini, drawing tools ya, khusus untuk shapes dan teks, itu drawing tools. Terus kita bisa ubah feel-nya, misalnya jadi tulisannya berwarna purple, atau mau kasih dia efek-efek rotasi atau transform contohnya ya, atau reflection, misalnya mau ada kayak pantulan-pantulan di bagian bawahnya. Nah, itu bisa pakai shape format di drawing tools yang muncul gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang gambar. Kita kembali lagi ke Google. Kita cari gambar kerak bumi atau lapisan-lapisan bumi. Kita bisa ambil, misalnya contohnya ya, saya ambil gambar yang ini deh. Mana ya? Yang ini deh. Nah, kemudian
kita tidak perlu download untuk di PowerPoint ini, kita bisa copy paste saja gambarnya supaya lebih cepat dan nggak penuh ya gambar di perangkat kita, jadi nggak banyak ya. Caranya, klik kanan pada gambar, kemudian pilihnya copy image. Kalau sudah diklik, kalau sudah tercopy, kita buka lagi PowerPoint-nya, kita paste di home, atau Ctrl V, atau Ctrl V, atau V di keyboard masing-masing. Oke, gambarnya sudah ada. Sekarang gambarnya bisa kalian hias dengan menu di atas nih, seperti tadi yang saya katakan ya. Kalau kita klik sesuatu, itu pasti ada yang muncul nih di atas. Kalau tadi ada drawing tools, sekarang kalau gambar yang diklik, maka munculnya adalah picture tools. Picture format, kemudian kita bisa pilih pemformatan apa yang kita inginkan. Misalnya bingkai. Seperti ini ya, boleh juga bingkai. Atau misalnya mau remove background. Karena sebenarnya ini masih ada backgroundnya. Ini saya nonaktifkan deh. Nah, misalnya seperti ini. Mau dihapus backgroundnya, gimana sih supaya kelihatan backgroundnya itu sebenarnya gambarnya ada backgroundnya apa enggak? Kita coba paste lagi. Oke. Kemudian saya coba ganti background slide-nya di menu design, format background. Saya ambil yang sama yaitu gradient fill. Lalu apply to all ya. Di X. Nah, ini ternyata si bumi ini ada backgroundnya warna putih. Kalau mau dihapus, seandainya si background putihnya mau dihapus, klik gambarnya. Ya, kemudian ke atas ada format untuk picture atau picture format. Kemudian di paling sebelah kiri itu ada remove background, bisa diklik. Oke, nah nantinya yang berwarna berwarna ungu itu yang akan hilang atau yang akan dihapus oleh sistem. Nah, sedangkan kalau mau tetap ada, misalnya ini gambar buminya jadi nggak sempurna, itu bisa kita tandai dengan tanda plus warna hijau ini, mark areas to keep. Klik. Kemudian kita beri tanda, coret-coret aja bagian yang mana yang mau tetap ada. Kita coret lagi. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah dirasa sudah cukup, maka kita bisa keep dengan cara keep change. Kita klik keep change. Nah, maka background putihnya tadi akan menghilang. Seperti ini hasilnya. Nah, itu terserah kalian. Kalian mau pakai background kemudian diberi bingkai seperti tadi, atau memilih untuk menghapus backgroundnya. Jadi seperti ini gambarnya, transparan gitu ya. Misalnya saya mau transparan aja deh, berarti yang ini saya hapus, yang ini saya geser. Oke, jadinya gambarnya seperti ini, bebas ya. Selanjutnya masih ada 3 lapisan bumi lagi. Ini baru pertama ya. Biar cepet ya, supaya lebih cepat, saya bisa klik kanan duplicate slide. Kemudian kita ganti gambar, deskripsi, dan judulnya. Oke, saya ganti setelah kerak bumi itu ada mantel. Mantel bumi. Sekarang kita cari pengertiannya. Pengertian mantel bumi. Kemudian kita cari di all. Kita cari pengertiannya yang singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak perlu terlalu panjang dan lebar. Saya pilih dari sini. Kita boleh dari buku IPAS tadi ya. Atau
dari Google. Oke. Nah, ini saya blok, copy, kemudian di paste, dan kita edit lagi tulisannya. Oke, kemudian gambarnya sekarang. Gambarnya kita bisa copy paste juga. Di menu gambar, supaya lebih banyak gambar ya. Misalnya yang ini deh. Kita buka dulu. Ini karena berhubungan dengan internet ya. Berarti kaitannya dengan jaringan. Jadi kalau misalnya dia lama, ya mohon bersabar. Klik kanan di gambar seperti tadi, caranya masih sama. Kemudian copy image. Buka lagi PowerPoint-nya, kemudian paste. Nah, caranya untuk menghilangkan background-nya sama seperti tadi. Tetapi jika tidak mau dihilangkan, kalian bisa pakai bingkai yang tadi sudah saya jelaskan juga ya. Yaitu caranya kita klik dulu gambarnya, kita ke picture format, kemudian kita pilih frame yang di sebelah sini. Bebas mau seperti apa, misalnya yang ini. Oke, dua lagi, saya duplicate slide dari sini deh, dari yang kedua. Duplicate slide. Saya pindahkan ke bawah. Jadi anak-anak, jadi kalau misalnya kita buatnya itu susunannya salah, ini bisa digeser, ditarik gitu ya, ke posisi yang berbeda. Nggak usah khawatir. Ada mantel bumi, kemudian ada lagi inti luar bumi. Sekarang kita cari inti luar bumi. Oh, typo, maaf. Kita klik semua. Kemudian kita copy paste bagian yang menurut kita itulah yang penting gitu ya. Jadi yang penting yang di copy, jangan semuanya. Kita copy, kemudian buka PowerPoint-nya, paste. Yang ini berarti boleh di delete. Kalau kalian mau delete, anak-anak, kalau kalian mau delete kotaknya atau tulisan ini semua biar cepet, itu kotaknya ya yang diklik ya, sisinya nih, klik dulu pakai kursor yang tanda plus seperti ini, kemudian delete saja di keyboard atau backspace, nanti dia hilang. Baik, lanjut, kita ganti lagi jenis tulisannya tadi dengan jenis tulisan Arial rounded. Terus kita ambil gambarnya di menu gambar, lapisan inti luar bumi. Misalnya saya pakai yang ini. Jadi kalau lapisan-lapisan bumi ini saya dapat gambarnya nggak terpisah-pisah, melainkan menyatu ya. Yang penting gambar yang kalian gunakan berbeda-beda supaya setiap slide bisa bervariasi ya. Seperti tadi, klik kanan di gambar, buka lagi PowerPoint-nya dan paste. Paste itu di sini ya, di menu home. Oke, kalau sudah, saya agak perbesar sedikit. Kita ke picture format, kemudian menggunakan frame atau bingkai yang tersedia. Oke, misalnya yang ini. Inti luar bumi. Dan satu lagi, kita duplicate saja. Boleh dari menu new slide juga boleh. Tapi saya pakainya duplicate agar lebih cepat saja tujuannya. Inti dalam bumi. Kita buka lagi, kita cari pengertiannya inti dalam bumi. Ini untuk gambarnya, misalnya saya pakai yang ini ya.
klik kanan, copy image, dan paste. Nah, pengertiannya ada di menu all atau semua. Kita ke all, kemudian kita cari pengertian inti dalam bumi. Ini dia. Boleh yang ini di copy paste, kemudian di copy, buka PowerPoint-nya, yang ini dihapus, dan paste. Oke, nah, seandainya kalian mau membuat deskripsinya sesuai dengan bahasa kalian masing-masing, berarti kalian boleh menyiapkan terlebih dahulu bahannya. Ya, baik itu di buku, dicatat, atau di Microsoft Word. Kalian buat supaya nantinya tinggal copy paste aja, jadi lebih cepat. Tujuannya begitu. Oke, baik. Kalau dirasa sudah cukup, ini mau saya ganti text fill-nya karena hitam, jadi hitam semua ya. Kalau sudah semua bahannya, sekarang kita mau tambahkan hyperlink. Hyperlink atau link yang menghubungkan antara slide satu dengan slide yang lain atau dengan bagian lain di luar slide, itu bisa dengan cara insert, kemudian ke menu link atau hyperlink. Nah, di sini untuk sekolah dasar, kalian perlu menambahkan daftar isi setelah cover, berarti slide kedua ya. Kita klik dulu slide satunya, kemudian kita ke home, kita klik new slide, tambahkan slide sesuai dengan kreasi kalian. Saya mau tambah yang section header. Kita klik section header. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Lalu saya klik di sini, saya tulis daftar isi. Nah, daftar isinya tulisannya nggak mau terlalu besar. Saya ke pojokin. Nah, jadi saya geser ya. Setelah itu, kita tidak perlu kotak text box lagi. Jadi saya klik, saya delete. Untuk membuat daftar isi, bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan insert shapes, atau yang lain-lain. Nah, di daftar isi, supaya lebih cepat saya menggunakan shapes. Kemudian saya mau pilih yang round rectangle. Saya buat satu dulu. Kemudian klik kanan, kita tulis teks di dalam shapes ini ya. Caranya klik kanan di shapes-nya. Kemudian pilih edit text. Nah, yang kita tulis adalah judul besar dari poin-poin yang ada di tiap slide. Berarti yang pertama judul besarnya adalah kerak bumi. Oke, kalau sudah jadi satu, ini mau saya modifikasi. Saya klik dulu, terus diganti jenis tulisannya supaya lebih kelihatan menarik. Kemudian diperbesar boleh. Dan supaya lebih cepat, ini kita perbanyak. Caranya tekan CTRL dan D di keyboard. Nah, D itu artinya duplikat ya. Jadi misalnya kita butuh 4 tombol. Ini kelebihan, berarti klik 1 terus delete. Nah, kita butuh 4 tombol. Kenapa 4? Karena di sini isinya, di bagian isi ada 4 pembahasan. Yang pertama tadi kerak bumi, terus ada mantel, kemudian ada inti luar dan inti dalam bumi. Berarti judul besar itulah yang akan kita jadikan daftar isi. Oke, kerak bumi sudah. Sekarang yang berikutnya adalah mantel bumi. Kita hapus keraknya, diubah menjadi mantel. Kemudian yang berikutnya adalah inti luar. Yang terakhir inti
dalam. Inti dalam bumi. Nah, saya mau susun, ini terserah kalian ya. Menyusunnya mau seperti ini atau misalnya sejajar semua, boleh. Bebas sesuai kreasi kalian masing-masing. Kalau dirasa sudah, sekarang kita beri link ke setiap slide. Caranya, kita klik dulu bagian yang mana yang mau dikasih link. Misalnya yang kerak bumi. Klik shapes-nya, bukan teksnya. Kalau teksnya yang diblok, nanti warnanya akan berubah. Kurang menarik jadinya. Jadi, yang kita klik adalah shapes-nya. Shapes-nya diklik, pinggirannya nih ya, sisinya ya. Kemudian kita ke menu insert dan pilih link. Nah, di link kita pilih yang place in this document. Kalau sudah place in this document, kita pilih. Tadi yang saya klik adalah kerak bumi, berarti saya pilih yang kerak bumi. Artinya, setiap tombol yang ini ditekan, maka akan menuju ke slide yang sedang tampil ini. Gitu ya. Kalau sudah klik oke. Nah, untuk mencobanya, kita perlu klik slideshow di sebelah sini atau F5, tombol F5 di keyboard masing-masing. Nanti kita coba. Sekarang saya selesaikan dulu. Mantel bumi, saya klik mantel bumi, klik lagi link, place in this document, terus klik mantel buminya, slide-nya yang ini, lalu oke. Inti luar bumi, klik inti luar bumi, tombolnya, kemudian link lagi, klik inti luar buminya, slide-nya, lalu oke lagi. Terakhir, diklik inti dalam bumi, kemudian insert, link lagi atau hyperlink, dan pilih slide-nya. Oke lagi. Nah, sekarang kita coba. Kita coba slideshow. Apakah dia sudah bisa? Nah, ini kalau di dalam full screen-nya bentuknya seperti ini ya. Sekarang kita arahkan kursor kita atau tanda panahnya ke bagian button yang udah kita kasih link tadi. Nah, seperti ini. Kalau ada shapes atau gambar atau teks yang sudah diberikan link atau hyperlink, maka dia akan berubah kursornya menjadi gambar tangan atau gambar jari seperti ini. Artinya dia bisa diklik. Saya coba klik ya yang ini ya, inti luar bumi, klik. Nah, maka dia akan langsung menuju ke bagian inti luar bumi gitu. Baik, sekarang tapi sayangnya kalau misalnya kita klik, misalnya saya klik inti dalam bumi, kita nggak bisa kembali lagi ke menu daftar isi tadi atau back deh misalnya. Jadi kita perlu menambahkan tombol untuk kembali ke daftar isi atau tombol back. Sekarang kita close dulu, escape ya untuk close ya. Sekarang saya mau tambahkan dari slide yang kerak bumi. Ini gambarnya saya perkecil dulu. Kita tambahkan menggunakan shapes. Ingat ya, hyperlink itu nggak cuma bisa pakai shapes, tapi bisa pakai gambar atau teks juga. Jadi bebas kalian mau pakainya apa. Yang saya pakai di sini adalah shapes. Jadi saya klik shapes-nya, kemudian saya pilih shapes yang bentuknya yang ini deh. Nah, yang seperti ini. Saya buat shapes di sini. Nah, terus kita tambahkan teks, klik kanan, di shapes-nya pilih edit text. Saya tambahkan daftar isi. Kemudian mau diganti lagi jenis tulisannya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Saya ganti jenis tulisannya seperti tadi. Dan sekarang, karena daftar isi hanya menuju ke daftar isi, jadi linknya cuma satu. Kemudian tombolnya kita copy paste hingga slide terakhir. Maksudnya gimana sih Miss? Maksudnya gini, kita klik daftar isinya ini satu ya, satu aja. Terus kita ke menu insert untuk tambahin link tadi dan hyperlink atau link, place in this document. Kemudian kita pilih lagi daftar isi, ya, karena tombol ini tulisannya daftar isi kan.
Kalau sudah klik daftar isi, kita klik OK. Nah, tombol ini berarti mesti ada di slide yang selain daftar isi. Berarti dia harus ada di slide 3, 4, 5, dan 6. Jadi, supaya lebih cepat, kalau satu tombol ini udah dikasih link atau hyperlink, kita tinggal copy. Bisa klik kanan di pinggirnya ya. Terus pilih copy, mana copy ya? Ada nggak ya? Ini dia, copy. Kemudian ke slide lain, langsung saja kalian pilih home. Kemudian paste yang sangat besar ini, paste. Nah, nanti langsung muncul tombolnya di sebelah sini. Posisinya sama persis seperti di slide sebelumnya. Dan kelebihannya lagi, kalau kalian copy paste, linknya ikut tercopy juga. Jadi udah otomatis tuh. Jadi satu kali aja kalian bisa untuk semua slide. Gitu ya. Oke, karena tadi sudah di copy, berarti kita menuju ke slide berikutnya. Paste lagi. Slide berikutnya lagi. Paste lagi. Selesai. Jadi semua slide sudah ada hyperlink untuk kembali ke daftar isi. Begitu. Nah, berarti kalau kalian mau buat tombol back, bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak? Nanti kalian coba sendiri ya. Untuk membuat tombol back, kira-kira bisa nggak pakai cara copy paste seperti tadi? Atau harus satu persatu? Dicoba ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang gampang nih, yaitu transisi. Mulai dari slide 1. Saya ambil transitions. Ya, di atasnya ada menu transitions ya. Kemudian kita pilih yang paling banyak nih, transitions effect-nya, saya klik. Nah, transisi ini akan berbeda-beda di setiap perangkat komputer atau laptop, tergantung dari PowerPoint yang kalian gunakan, tergantung Microsoft-nya. Jadi kalau misalnya saya di laptop ini ada yang glitter, tetapi mungkin di komputer yang lain glitter ini nggak ada. Nah, mungkin karena versi Microsoft-nya berbeda-beda begitu. Tapi nggak masalah, masih tetap bisa pakai transisi, gitu ya. Oke, supaya lebih cepat. Miss, aku maunya yang cepat, gimana caranya? Oke, saya pilih satu transisi, misalnya yang peel off. Kalau sudah pilih satu, kita klik apply to all di sebelah kanan nih. Masih di menu transitions ya. Apply to all. Maka otomatis semua slide akan ada tanda bintangnya. Tanda bintang ini berarti sudah ada transisinya. Begitu. Lanjut. Transisi sudah. Sekarang animasi. Animasi itu untuk yang ada di dalam slide. Kalau tadi transisi itu untuk efek pergantian slide, jadi gini kalau di preview, kita preview ya, slideshow. Nah, itu dia, itu namanya transisi itu yang barusan. Terus misalnya next slide ya. Nah, itu adalah transisi, efek pergantian slide. Berbeda dengan animasi. Kalau animasi adalah efek untuk objek yang ada di dalam slide. Baik itu tulisan, gambar maupun shapes. Semua bisa dikasih animasi. Caranya, kita klik yang mana yang mau dikasih animasi. Kita ke menu animations ya. Nah, si animations ini anak-anak nggak bisa diklik. Warnanya masih abu-abu kalau kita nggak pilih objek yang mana yang mau dikasih animasi. Misalnya yang ini, judulnya. Nah, diklik dulu judulnya. Baru si animasi ini berubah jadi warna hijau dan bisa diklik, begitu ya. Jadi kalau kalian nggak klik apa-apa, maka si animationnya ini kayak nggak aktif gitu loh, ya. Saya klik tulisannya, terus saya pilih animations. Terus untuk lebih banyak animasi, kalian bisa ke menu More Entrance Effect yang warna hijau. Di sini komis ada hijau, ada kuning, ada merah. Seperti namanya nih. Kalau yang hijau itu untuk animasi masuk, jadi ketika dia baru tampil. Kalau yang emphasis ini untuk saat sedang tampil. Kalau yang exit berarti saat keluar atau selesai tampil gitu ya.
Kalian bisa pilih tiga-tiganya atau salah satu saja nggak apa-apa. Misalnya saya pilih yang paling utama adalah yang masuknya dulu. Ya, animasi yang baru datangnya dulu nih, ya. Misalnya saya pilih yang stretch. Nah, nanti seperti ini animasinya. Bisa di preview ya. Kita pinggirin aja nih biar bisa di preview. Nah, seperti itu. Saya pakai yang rise up aja deh. Lalu klik OK. Nah, kalau sudah diberi animasi akan ada tanda yang ditandai dengan angka ya atau nomor nih. Angka 1 di pojok kiri atasnya. Sedangkan yang ini nggak ada karena belum dikasih animasi. Jadi kita klik dulu, kemudian kita pilih animations. Mau yang mana animasinya, misalnya yang zoom. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kita slideshow, ini semua objeknya ada animasinya. Misalnya kayak gini deh, saya slideshow deh. Ini masih kosong. Kemudian kita next, 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 next. Nah, itu dia. Itu adalah animasi. Ya. Untuk lebih cepat, Miss, aku maunya yang cepat. Berarti kalian bisa klik satu, misalnya saya klik judulnya deh, kotak judulnya ya yang diklik, bukan tulisannya ya anak-anak, tapi kotak judulnya diklik. Kemudian kita tekan CTRL-A di keyboard, maka semuanya akan keblok. Kalau udah semuanya keblok, CTRL-A tadi ya. Terus kita pilih efeknya, animasinya mau yang seperti apa untuk semuanya. Misalnya saya pilih yang compress atau yang float up deh. Lalu klik OK. Maka semuanya akan ada tanda satu ya nih. Artinya mereka semua animasinya sama dan waktu munculnya juga berbarengan gitu ya. Yang berikutnya juga saya klik satu dulu kotaknya, kemudian Ctrl A atau CTRL A. Dan kita pilih efeknya. Misalnya ganti-ganti deh ya, yang curve up coba. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya saya klik satu judulnya, kotaknya, lalu CTRL A dan saya pilih lagi jenis animasinya, misalnya yang expand atau spinner. Oke, nah yang ini juga. Jadi masing-masing slide harus ada transisi dan animasinya. Jangan lupa tadi hyperlink ya. Paling bawah ini ada motion pads, kalian bisa coba nanti jadi kayak objeknya tuh bergerak-bergerak sesuai dengan pad yang kalian buat gitu. Yang paling bawah sini ya. Oke, saya ambil ya fly in deh. Terakhir, saya blok lagi semuanya, CTRL A, dan pilih lagi mau yang mana efek animasinya, curve up. Oke, kalau sudah semua, terakhir adalah sound. Sound itu ada di menu transitions. Nah, di transitions di sebelah kanan ini ada sound, ada duration, ada apply to all, ada advanced slide. Yang kita pakai adalah soundnya saja. Soundnya kalian bisa pilih satu slide itu sama semua, atau mau satu slide satu aja suaranya, jadi beda-beda tiap slide, boleh juga. Kalau mau sama semua, sama seperti cara transisi tadi. Kita pilih satu, misalnya yang koin. Terus kita klik apply to all. Maka nanti semua slide akan ada suaranya koin. Gitu ya. Nah, kalau mau beda-beda berarti slide 1 diklik, lalu pilih soundnya. Slide 2 diklik, lalu pilih lagi soundnya, dan seterusnya. Seperti itu. Baik, sekarang untuk hasil akhirnya saya akan coba slideshow. Sini ya, atau F5. Oke, itu tadi saya kedengeran tuh ada suara koin ya. Next, 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 next. Nah, ini dia daftar isinya. Sekarang saya mau coba klik. Misalnya saya klik mantel bumi, klik.
Nah, dia akan menuju ke mantel bumi. Saya klik lagi daftar isi. Klik. Maka dia akan menuju lagi ke daftar isi. Saya mau tahu tentang inti luar bumi. Klik. Nah, maka dia akan muncul ke bagian inti luar bumi. Ke daftar isi lagi. Seperti itu. Baik, saya kira sampai sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Jangan lupa untuk menyimpan selalu tugas kalian dengan cara file, kemudian save as, dan cari folder kalian masing-masing. Selalu simpan di dalam foldernya supaya tidak hilang. Kemudian bisa klik browse. Browse biasanya ada di sini atau di sini ya, sama saja. Browse. Lalu cari folder kalian ada di mana. Biasanya di data D atau di new volume D. Saya simpan di sini di folder saya. Kemudian kita kasih nama, kita beri nama lapisan bumi, nama, kelas, dan nomor absen. Lalu diklik save. Oke, maka presentasinya sudah siap dan sudah selesai. Selamat mencoba ya, jangan lupa belajar dan semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi.